Halo, kali ini kita akan bedah bareng laporan keuangan BTPN untuk tahun 2025. Nah, apa sih artinya angka-angka ini buat Anda sebagai investor? Yuk kita gali lebih dalam wawasan strategis di baliknya. Oke, kita mulai ya. Sebelum kita ngomongin angka-angka pertumbuhan yang keren, ada satu hal yang paling krusial yang jadi pondasi kepercayaan kita semua sebagai investor. Apa itu? Ya, tentu saja, opini dari auditor independen. Nah, sebelum kita melangkah lebih jauh, kita harus paham dulu nih istilah ini. Wajar tanpa modifikasian. Gampangnya gini, ini tuh kayak dapat nilai A+ di rapor keuangan. Ini adalah sinyal paling top dari auditor yang bilang, hey, laporan keuangan ini beneran akurat, bersih, dan bisa kalian percaya sepenuhnya. Nggak ada catatan aneh-aneh. Dan, coba tebak, untuk tahun buku 2025, BTPN berhasil mendapatkan predikat itu. Jadi, ini semacam lampu hijau buat kita. Artinya, semua angka yang akan kita lihat setelah ini, itu valid, fondasinya kuat banget. Oke, karena kita udah pegang stempel kepercayaan tadi, sekarang saatnya kita lihat dagingnya. Gimana sih pertumbuhan BTPN? Ingat ya, angka-angka ini udah terverifikasi, jadi kita bisa lihat dengan tenang. Nah, lihat deh grafik ini. Kelihatan jelas kan trennya? Naik. Aset bank ini tumbuh secara konsisten. Dari sekitar 241 triliun rupiah di tahun 2024, loncat jadi lebih dari 245 triliun di akhir 2025. Ini nunjukin momentum yang bagus. Tuh, angka pastinya hampir 246 triliun rupiah. Ini bukan cuma sekedar deretan angka loh ya. Ini adalah bukti nyata seberapa besar skala BTPN dan seberapa kokoh posisinya di industri perbankan kita. Pertanyaannya sekarang, pertumbuhan aset sebesar itu datangnya dari mana? Nah, untuk menjawab itu, kita perlu intip sisi lain dari neraca keuangan, liabilitasnya, dan juga gimana BTPN menyusun aset-asetnya. Disinilah kita bisa lihat strateginya. Oke, total liabilitasnya tercatat di angka 192 triliun rupiah. Jangan kaget dulu lihat angkanya. Justru ini kunci pentingnya. Angka ini nunjukin seberapa besar bahan bakar yang dipakai BTPN buat menopang pertumbuhan asetnya tadi. Nah, coba ingat-ingat angka ini ya. Karena kalau kita gabungkan dengan opini audit yang bersih tadi, wawasannya jadi, wow, dalam banget. Ini juga menarik banget. Kita lihat alokasi investasinya. Ada sekitar 2,3 triliun di aset tetap. Ini tuh ibaratnya infrastruktur fisik ya, kayak gedung dan teknologi. Tapi lihat, ada juga 1,1 triliun di goodwill. Goodwill ini apa sih? Ini adalah aset tak berwujud, kayak nilai merek, reputasi, atau hasil akuisisi strategis. Jadi jelas, BTPN nggak cuma bangun fisiknya, tapi juga nilai jangka panjangnya. Oke, jadi kita udah lihat 3 hal. Kepercayaan dari auditor, pertumbuhan aset yang solid, dan struktur keuangan yang seimbang. Terus, artinya apa buat kita sebagai investor? Apa kesimpulan besarnya? Nah, inilah wawasan strategis utamanya. Kalau semua kepingan puzzle tadi kita satukan, opini audit, angka liabilitas, dan pertumbuhan aset, gambarannya jadi jernih banget soal kesehatan keuangan BTPN. Jadi begini intinya, opini wajar tanpa modifikasian itu adalah jaminan bahwa liabilitas sebesar 192 triliun rupiah itu dikelola dengan sangat baik dan bertanggung jawab. Ini bukan utang sembarangan ya, ini adalah modal strategis yang dipakai untuk mendanai pertumbuhan aset yang stabil. Jadi, kita punya validasi dari pihak luar DAN, neraca keuangan yang seimbang. Inilah bukti paling kuat dari kesehatan finansial BTPN. Artinya buat Anda, para investor, ini sinyal yang super kuat. BTPN itu bukan cuma lari kencang ngejar pertumbuhan, tapi mereka lari maraton. Pertumbuhannya berkualitas, terkendali, dan transparan. Semuanya fokus untuk menciptakan nilai jangka panjang yang stabil buat pemegang saham. Dengan fondasi yang sekokoh ini, pertanyaannya jadi bergeser kan? Bukan lagi apakah BTPN sehat karena jawabannya sudah jelas. Pertanyaan selanjutnya adalah, kemana BTPN akan membawa strategi pertumbuhan seimbang ini ke depannya? Nah, ini yang menarik untuk kita pantau bersama.